Terima kasih banyak Ibu Amalina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas. Waalaikumsalam. Oke, baik. Jelas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Prof. Rizal Damani selaku guru saya, kemudian Prof. Irwandi, Ibu Amalina Ratih Puspa, dan seluruh partisipan baik di ruang Zoom maupun di YouTube. Saya akan mengajak teman-teman untuk berdiskusi dan brainstorming tentang isu yang hangat belakangan ini tentang body positivity. Mungkin body positivity ini menjadi salah satu indikator kemajuan dari stigma yang ditangkap oleh masyarakat terkait kesehatan. Kalau dulu mungkin sehat hanya sehat fisik saja, tapi sekarang sudah banyak yang tertarik memperhatikan kesehatan mental juga. Makanya isu ini menjadi hits belakangan ini. Tapi sebelumnya tadi di kuis saya lihat dari lebih dari 500 partisipan nih, hanya 200 yang bergabung. Nah, saya ada sedikit voting nih sekaligus cek ombak apakah 500 peserta ini ada beneran atau ada dan tiada nih jangan-jangan. Nah, ada voting sederhana. Saya akan berikan linknya di chat Zoom ya, teman-teman. Uh, apa sih pertanyaannya? Nah, ini. Saya berikan waktu sekitar 1 menit ya untuk mengisi. Oke, baik. Mari kita lihat hasilnya ya. Sudah berapa orang yang mengisi votingnya. Kemudian seperti apa hasilnya. Total votes-nya di saat ini yang masuk 172. 172 orang nih. 175 dan terus bertambah ya. Dari 500 lebih partisipan kita. Sebagian besar menjawab bahwa yang nomor 4 adalah yang paling sehat gambarnya. Coba kita lihat ya, nomor 4 itu yang seperti apa sih? Oh, yang ini katanya yang paling sehat. Sorry, sepertinya belum muncul ya. Nah, nomor 4 itu yang seperti ini. Menurut partisipan sebagian besar yang paling sehat. Tapi di sini kita juga bisa lihat nih ternyata banyak juga yang jawab nomor 10, yaitu semua bentuk tubuh, semua ukuran tubuh itu bisa sehat. Wah, menarik nih. Nah, karena ini sangat relate dengan bahasan kita hari ini, body positivity, yang dimana ada kaitannya dengan tidak membeda-bedakan ukuran tubuh. Nah, betul nggak ya? Nah, kita sekarang next ya ke bahasan kita selanjutnya yang lebih dalam lagi tentang body positivity. Izinkan saya share screen. Oke. Nah, sebelumnya saya penasaran, sebelum masuk ke dalam forum ini, saya cari-cari di Instagram. Sebenarnya seberapa seberapa hype sih isu body positivity ini? Ini saya cuma pakai salah satu sosial media yang saya aktif di dalamnya, yaitu Instagram. Saya lihat ada 9,7 juta hashtag tentang body positivity. Nah, ini belum termasuk searching Google dan lain sebagainya. Yang saya lihat sebagian besar di antaranya um, itu adalah tentang penerimaan terhadap bentuk tubuh yang juga tidak sedikit di antaranya itu menunjukkan bahwa gemuk itu gak masalah loh, intinya seperti itu. Nah, kemudian saya cari tahu sebenarnya body positivity itu apa sih dari sekian banyak artikel yang muncul di Google. Saya resume sebagian besar menunjukkan maksud diantaranya adalah penerimaan terhadap tubuh, baik itu bentuknya, baik itu warnanya, dia disable atau tidak, dan lain sebagainya. Yang dimana sebenarnya yang melatar belakangi ini adalah karena banyak sekali diskriminasi, bullying, dan permasalahan-permasalahan mental yang timbul karena seseorang ingin punya body goals,
Nah, sebenarnya positif ya di awalnya, tetapi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ada beberapa kelompok yang mengaitkan body positivity ini dengan fat acceptance. Jadi gemuk itu nggak masalah, dan semua yang melarang seseorang untuk gemuk itu menjadi terlihat buruk. Nah, itu yang mungkin mau kita highlight, apakah itu tepat atau tidak. Nah, kemudian ke Instagram selanjutnya nih. Siapa yang nggak kenal sama Raisa ya? Cantik, langsing, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan uh, salah satu gambaran kalau kita scrolling di Instagram, komen-komen yang muncul di Instagram artis itu suka terselip ada iklan-iklan pelangsing. Nah, ini yang old school nih kayak gini nih. Nah, kalau yang sekarang yang terbaru tuh gayanya udah seperti ini. Sedang mencari yang punya berat badan di atas 60 kilo dan ingin menurunkan berat badan dengan cepat dan aman tanpa olahraga berat. Mau? Nah, dia menjanjikan di captionnya, mulai dari 10 hari ke depan, ini yang akan terjadi dengan kamu. Baju lama yang dulu kekecilan muat lagi, dan lain sebagainya. Bahkan yang uniknya beberapa postingan itu mengaitkan dengan rumah tangga misalnya, ingin lebih disayang istri, ingin lebih disayang suami, dan lain sebagainya. Nah, itu pendekatan-pendekatan iklan produk-produk pelangsing belakangan ini di Instagram. Nah, kemudian ini menjadi kurang cocok ya dengan tadi banyak sekali orang yang searching tentang body positivity, dan ternyata lebih banyak lagi yang mencari atau memposting hashtag tentang pelangsing. Nah, kalau tadi ada 9,7 juta ya kalau nggak salah, ternyata untuk yang pelangsing ada 15,2 juta postingan yang pakai hashtag pelangsing. Ini merupakan dua sisi yang berbeda dari sosial media yang sama. Yang satu dia self acceptance, yang satunya lagi kurang acceptance, gitu ya, karena dia mempromot nih pelangsing-pelangsing instan. Nah, kemudian kita kan jadi bingung ya sebagai pengguna sosmed, saya itu sebenarnya baiknya seperti apa sih? Nah, berkaitan dengan tadi kegemukan, obesitas, sebenarnya apa sih obesitas dan kegemukan itu yang kaitannya dengan body positivity tadi? Menurut WHO secara sederhana, obesitas atau kegemukan didefinisikan sebagai akumulasi lemak yang berlebihan. Nah, akumulasi lemak yang berlebihan ini dapat menimbulkan resiko bagi kesehatan. Nah, kemudian apa sih faktor penyebabnya? Jawabannya adalah kompleks, banyak banyak sekali, dan itu kompleks. Makanya saya taruh nih foto di sebelah kanan. Mungkin ini yang lagi viral belakangan, sempat jadi trending YouTube juga katanya. Yang suka sama tofu, Torik Fuji mungkin tahu ya, dan mengikuti bahwa banyak sekali postingan-postingan Fuji ini ya, makannya itu banyak sekali. Makannya banyak tapi badannya langsing. Kok bisa ya? Sedangkan saya kok makan sedikit, sedikit sekali tapi kok langsung gemuk gitu. Itu merupakan salah satu contoh yang paling sederhana menggambarkan bahwa kegemukan, berat badan itu merupakan sesuatu hal yang sangat kompleks, yang tidak hanya sekedar dia makan banyak atau makan sedikit, tetapi ada faktor-faktor lain yang ternyata mempengaruhi. Di sini mungkin ada salah satu publikasi yang mempermudah secara garis besar ada beberapa hal yang mempengaruhi kegemukan, di antaranya juga ada faktor mikrobiota usus, bisa juga ada pengobatan yang dilakukan, terinfeksi virus tertentu, dulu pada saat di dalam kandungan seperti apa, dan lain sebagainya. Intinya banyak sekali faktor-faktor yang berkaitan dengan obesitas. Nah, terlepas dari isu body positivity yang seolah-olah memposisikan nih tenaga kesehatan maupun teman-teman yang selama beberapa dekade kita mempromosikan untuk masyarakat ini punya berat badan ideal,
kita berupaya untuk menurunkan prevalensi obesitas dengan berbagai kegiatan-kegiatan. Tetapi di sisi lain, gerakan body positivity ini menganggap bahwa hal-hal tersebut tidak mencerminkan sesuatu yang kurang baik gitu pada akhirnya. Nah, terlepas dari itu, mungkin sebaiknya kita melihat beberapa data dan juga fakta yang tidak bisa kita kesampingkan mengenai obesitas. WHO menyatakan bahwa di tahun 2017 lebih dari 4 juta orang meninggal akibat kegemukan dan obesitas. Dan ini adalah fakta yang tidak bisa kita kesampingkan. Kemudian apa saja sih yang berkaitan dengan obesitas, kenapa kok bisa meningkatkan angka kematian dan lain sebagainya, karena dia banyak berhubungan dengan penyakit-penyakit, diabetes, dislipidemia, dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu, pada pembahasan hari ini, kita bukan fokus pada gemuk atau kurus. Pada pembahasan body positivity, pada pembahasan obesitas, kita fokus pada bagaimana obesitas ini menyumbangkan resiko penyakit jantung, diabetes, dan juga penyakit kronis lainnya. Yang dibuktikan oleh banyak sekali penelitian dan juga mungkin bisa dilihat di sekeliling kita ya, beberapa di antara keluarga atau mungkin teman-teman yang memiliki penyakit tertentu itu biasanya diawali dengan obesitas. Nah, kemudian kalau seperti itu, apakah dengan kita berusaha untuk jadi tidak obes itu tidak self love tandanya. Nah, ini mungkin kita coba samakan suara bahwa self love atau mencintai diri sendiri itu tercermin bukan hanya dari menerima saja, bukan hanya menerima bentuk kita saat ini, tapi juga menjaga. Jadi kalau misalnya saat ini itu kita tahu posisi tubuh kita sekarang, itu akan membawa kita memiliki resiko penyakit yang lebih tinggi dibandingkan kalau misalnya kita lebih ringan berat badannya, maka tugas kita adalah menjaga dan menurunkan berat badan tersebut sebagai salah satu gambaran dari self love. Oleh sebab itu, tadi body positivity itu menurut saya kurang tepat kalau kita samakan dengan fat acceptance ya. Tetapi body positive itu ya kita memang terima, kita harus menerima, tetapi di sisi lain salah satu langkah positif, salah satu langkah self love adalah dengan juga menjaganya ke dalam versi dan mengubahnya ke dalam versi yang lebih baik. Nah, kemudian Nah, beberapa metode penurunan berat badan sayangnya yang beredar di sosial media, beredar di website-website populer, itu menyebabkan kejenuhan, stres, dan juga kelainan pada kebiasaan makan. Mungkin hari ini bilangnya lagi diet restriksi kalori, tapi kemudian ada godaan sedikit, kemudian berubah lagi hashtagnya jadi diet starts tomorrow gitu. Kemudian kalau misalnya terlalu diforsir juga akhirnya kita nggak happy dalam proses penurunan berat badannya, dan juga beberapa di antara metode-metode penurunan berat badan itu erat kaitannya dengan eating disorder. Contohnya habis makan kemudian ke kamar mandi dicolok-colok mulutnya supaya dia muntah gitu. Itu merupakan salah satu bentuk kelainan lainnya juga. Nah, banyak sekali metode penurunan berat badan yang seperti ini. Nah, kemudian seperti apa sih cara yang mungkin bisa kita terapkan untuk membentuk tubuh ideal, kemudian mengembalikan berat badan ke berat badan ideal yang lebih sehat. Oh ya, kembali lagi ke sehat. Mungkin banyak juga yang bilang seperti ini ya, nggak apa-apa saya gemuk, yang penting sehat. Nah, itu juga banyak. Mungkin saat ini iya, tetapi sehat itu kan bukan hanya sekedar saat ini. Luaran dari kegemukan itu tidak hanya dirasakan saat ini saja, tetapi dalam jangka waktu yang panjang.
Nah, kemudian tips-tips apa sih yang bisa kita lakukan supaya kalau untuk yang sekarang berat badannya berlebih dan mau mengembalikan ke normal, tetapi tanpa stres, tanpa jenuh, apalagi melakukan beberapa praktek-praktek eating disorder. Bagaimana tips yang disarankan? Yang pertama adalah mempelajari sinyal kenyang dan lapar. Nah, ini sebenarnya intuitif ya, dari lahir itu kita sebenarnya punya nih sensor kenyang dan lapar. Tetapi seiring dengan kita semakin tua, itu semakin hilang. Nah, sekarang mungkin saya tanya nih sambil sambil kita ngobrol, mungkin ada yang ngetik di kolom komen, kalau misalnya teman-teman sekarang makan, alasan teman-teman makan itu apa? Apakah lapar? Ataukah mungkin udah jamnya makan? Atau karena disuruh? Atau bagaimana? Kalau yang sekarang nih, kira-kira apa? Ditunggu coba di kolom komen. Apa alasan yang menyebabkan teman-teman semua memutuskan untuk oke, gue mau makan nih, mau makan ini gitu. Apa? Udah jam makan, wah, lapar, lapar. Oke, menarik. Biasanya udah makan karena udah lapar, biasanya karena pengen makan. Oke. Nah, dari sini kita mendapatkan 3 jawaban yang berbeda. Ada yang karena lapar, ada yang karena sudah jamnya, dan ada yang karena pingin aja, gitu, pingin makan. Nah, ini unik. Uh, Mungkin saya berikan salah satu contoh yang paling relate nih ya. Mungkin juga tidak hanya dirasakan oleh saya, tapi juga oleh banyak orang-orang. Kita pagi beraktivitas, sekolah, kuliah, atau kerja, misal masuk jam 7, jam 8. Kemudian kita harus berangkat dari rumah jam setengah 6. Sampai kantor kita, misalnya, atau mungkin sekarang lah online lah, nggak perlu berangkat. Online jam 8 ada Zoom meeting. Peraturan Zoom meeting nggak boleh makan. Saya nggak boleh makan, hanya boleh minum. Otomatis saya harus makan sebelum jam 8 atau jam 7, di mana yang jam Zoom saya itu mulai. Yang dimana akhirnya saya makan karena ya saya mengikuti schedule saya saja, bukan karena saya lapar gitu. Nah, itu juga pasti sering ya terjadi. Misalnya jam istirahat jam 12 sampai jam 1, meskipun kita baru makan jam 11, tapi karena teman udah ngajak makan siang jam 12 sampai jam 1, ya kita akhirnya makan lagi padahal belum lapar. Masih kenyang bahkan dari snacking yang jam 11. Itu merupakan salah satu gambaran bahwa sering sekali kita makan itu bukan karena menangkap sinyal lapar. Dan bahkan ketika kita lapar pun, terkadang kita tidak responsif. Jadi lapar, tapi karena aduh nanggung nih, ini acara baru selesai berapa menit lagi, sedangkan link absensi belum di-share, nanti dulu deh makannya, misalnya gitu. Kayak gitu-gitu kan sering sekali ya. Akhirnya respon kenyang lapar kita ini jadi nggak responsif lagi. Jadi bisa jadi kita bawaannya lapar mulu, bisa jadi kita bawaannya nggak lapar-lapar gitu. Nah itu karena dilatihnya itu seperti itu. Padahal secara natural intuisi kita itu bisa menangkap kenyang dan lapar itu dengan persis sesuai dengan kebutuhan dari kita sendiri. Jadi dari kecil itu kalau misalnya bayi itu dia memang kekurangan energi, dia akan minta makan dengan dia menangis dan lain sebagainya. Dan itu sudah nggak kelatih lagi sekarang. Jadi pelajari sinyal kenyang dan lapar. Salah satu tips yang juga bisa kita lakukan kalau kita lapar, bukan kalau kita lapar, kalau kita pingin sesuatu, makan karena pingin sesuatu, kita coba minum air putih, karena bisa jadi sebenarnya kita itu hanya kehausan, tetapi tubuh ini menangkapnya sebagai sinyal yang aduh kok kayaknya pengen makan sesuatu ya, padahal ketika sudah minum dia nggak pengen makan sesuatu lagi gitu. Kemudian jadi itu ya, dilatih lagi intuisi dari sinyal kenyang dan lapar. Kemudian ini adalah pesan pedoman gizi seimbang. Syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Ini pesan yang paling pertama. Nikmati aneka ragam makanan. Jadi sebenarnya makan itu harus enjoy, harus happy. Nah, di bawah saya memberikan gambaran nih, saya ngambil dari Google. Ada satu orang yang dia galau mau ke makan junk food yang di sebelah kiri atau mau makan sayur yang di sebelah kanan.
Nah, sering sekali kita itu membagi makanan menjadi good or bad itu yang kita nggak bisa blend satu sama lain gitu. Yang kayak seolah-olah, oke, kalau saya makan junk food sekarang, maka hari ini adalah cheating day dan besok saya harus memulai diet lagi kayak gitu. Sedangkan dan sering juga seperti ini misalnya, oke, saya sudah makan uh, burger sekian kalori, maka saya harus olahraga lebih keras lagi. Once saya makan sayur, saya nggak kepengen olahraga karena saya dietnya itu udah cukup bagus, misalnya contohnya seperti itu. Nah, jadi dibagi black and white-nya itu tuh tegas sekali, sering sekali. Padahal kita bisa masuk ke gray areanya, kita bisa masuk ke area yang abu-abu. Contohnya, saya akan happy ketika saya saat ini makan burger karena saya suka sekali dengan burger. Dan sebenarnya tingkat kepuasan saya itu cukup dengan 1 gigit dan 2 gigitan saja. Tetapi burger yang ada di luaran sana itu porsinya besar. Akhirnya saya habiskan si burgernya itu bukan karena saya mau makan burger lagi, tapi karena eman-eman sayang gitu. Akhirnya jadi bukan hanya sekedar memuaskan keinginan saja, tapi juga asupannya itu didorong juga karena sayang gitu. Tapi bisa juga kita manage dengan oke, kita tetap misalnya makan sesuatu yang kita inginkan, tetapi dengan self control, dengan berbagai modifikasi. Oke, kalau memang dia jual burger dengan ukuran besar dan sebenarnya saya sudah tidak kepingin lagi makan burger tersebut di 2 gigitan pertama, ya maka ya saya potong burgernya, saya masukin kulkas dan ya saya akan makan lagi ketika memang di hari selanjutnya. Nah, sebagainya itu bisa menjadi salah satu pendekatan. Kemudian saya tahu bahwa saya butuh sayur dan buah untuk memenuhi vitamin dan mineral sebagai salah satu bentuk self love saya terhadap diri saya sendiri. Maka nanti di makan malam saya akan makan gado-gado misalnya begitu. Jadi nggak perlu ya, jadi jangan membuat diet restriksi kalori atau mungkin intinya kita mencoba untuk menurunkan berat badan ini terkesan sangat stressful. Padahal sebenarnya kita bisa masuk ke gray area dengan catatan kita punya self control yang baik dan pengetahuan yang juga baik. Gitu. Nah, kemudian mindful eating ya. Jadi makan dengan serius lah ibaratnya begitu ya. Jadi kalau makan itu sering sekali kita depan TV misalnya, akhirnya tadi ya kita nggak bisa enjoy makanan, kita nggak bisa meresapi betapa nikmatnya makanan ini, dan akhirnya habis aja satu pack chips misalnya gitu, ciki-cikian atau banyak nasi itu bisa habis nggak kerasa karena kita sambil nonton, karena kita tidak meresapi rasanya, tidak sepenuhnya menghargai apa yang masuk ke mulut, setiap gigitannya dan lain sebagainya. Tapi once kita melakukan mindful eating, kita menikmati setiap makanan yang kita makan dengan lebih detail, mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu bentuk self control supaya makannya nggak jadi semakin banyak. Nah, kemudian tips yang selanjutnya adalah aktivitas fisik yang paling menyenangkan. Nah, ini juga tadi mungkin saya sempat cerita kalau misalnya saya habis makan burger sekian kalori, maka saya harus berenang berapa menit dan atau lari berapa menit untuk membakar kalori dari makanan yang saya asup. Untuk beberapa orang mungkin itu fine, tapi untuk beberapa yang lainnya mungkin itu terlalu stressful sampai akhirnya menjadikan dia malas untuk aktivitas fisik. Padahal sebenarnya banyak sekali pilihan-pilihan aktivitas fisik dan olahraga yang menyenangkan. Dan alangkah baiknya kita itu tidak melakukan aktivitas fisik karena kita punya goal untuk menurunkan berat badan. Karena kalau misalnya seperti itu, kok saya sudah lari berkilo-kilo tapi kok turunnya kok cuma 200 gram ya, kayak gitu, nggak ini banget deh, nggak worth it banget. Nah, kalau misalnya kita goalnya adalah berat badan, yang kita tahu di awal sebenarnya itu adalah satu hal yang sangat kompleks, kita jadi nggak semangat olahraganya, aktivitas fisiknya. Bisa diganti goalnya itu ke hal-hal yang lebih yang bisa jangka pendek kita rasakan. Oke, kalau saya olahraga nih,
saya nanti malam tidurnya jadi lebih nyenyak, misalnya seperti itu. Atau kalau saya olahraga nanti saya ketemu dengan si X, itu menjadi sarana sosialisasi saya. Atau misalnya di kantor, kalau saya ke kamar mandi yang jaraknya lebih jauh, saya tidak menggunakan lift, biasanya ketika saya kembali kerja, saya jadi lebih encer dalam berpikir dan lain sebagainya gitu. Maka itu menjadi alasan-alasan internal yang bisa kita jadikan motivasi untuk terus melakukan aktivitas fisik. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah perbanyak belajar dari sumber yang terpercaya, ya, bukan dari sosial media. Karena ada yang bilang bahwa sosial media adalah tempat yang berbahaya untuk mendapatkan informasi apalagi terkait kesehatan. Ya, maka perbanyaklah belajar dari sumber terpercaya dari website-website yang .org, website-website WHO, Harvard dan lain sebagainya. Kemudian dari jurnal juga gitu ya. Jadi bukan dari sosial media saja. Karena kalau di sosmed coba teman-teman lihat antara satu influencer dengan influencer gizi lainnya itu ceritanya bisa berbeda. Yang satu bilang makannya harus begini, yang satu bilang makannya harus begini, itu kemungkinan berbeda. Dari mana kita bisa mendapatkan informasi yang lebih valid sebenarnya, mana yang bisa kita aplikasikan? Buka website Depkes, buka website WHO, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah mari menjadi versi terbaik dari dirimu. Ya, jadi bukan mari jadi kayak Raisa yang kayak tadi di awal cantik, langsing dan lain sebagainya, tapi mari menjadi versi terbaik dari diri kita. Ya, itu aja set goalnya supaya kita bisa lebih sehat, lebih sehatnya itu bukan hanya dari sekedar fisik saja, tapi juga mental juga dan menyesuaikan seluruh pendekatan supaya sehat itu dengan kondisi kita pribadi. Ya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.